Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Star Friends, berjumpa lagi bersama saya Kiki PD di Star Farm TV. Oke Star Friends, kali ini saya akan membahas hewan dari jenis reptil, yaitu ular. Nah, ini di tangan saya udah ada salah satu jenis ular. Ular ini biasa disebut atau lebih dikenalnya dengan sahabat petani, teman-teman. Nah, penasaran kenapa ular ini bisa disebut sahabat petani? Oke, nanti penjelasannya akan saya paparkan, dan tonton terus video ini sampai beres. Dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen yang positif, dan di-share ke media sosialnya teman-teman. Oke? Oke Star Friends, nah ini ular yang tadi, sekarang saya akan review ya. Dan ini ularnya masih fresh karena tadi baru di rescue. Jadi ular ini masuk ke pemukiman penduduk teman-teman, dan sudah masuk ke kolong tukang es kelapa muda. Jadi langsung saja saya rescue di situ. Oke, sekarang kita ambil dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pakai wadah seadanya karena tadi saya ini dadakan banget, jadi nggak menemukan karung atau tempat yang lebih layak, jadi saya gunakan ini aja. Ini juga lumayan aman ya karena ini bahan plastiknya tebal, jadi nggak mungkin si ularnya itu nabrak sampai bolong. Sebelum aman. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah jenis ular Ptias coros atau biasa disebut ular koros, terus ular kayu, berbeda-beda sih ya. Nah, kenapa ini disebut ular kayu? Salah satunya selain ular ini habitatnya suka berada di pohon-pohon bambu ya, dia juga mempunyai badan yang keras teman-teman. Jadi tubuhnya ini keras nih, seperti kayu, dan ini ekornya juga keras teman-teman. Jadi apabila dicambukkan ini pasti sakit. Walaupun cara pertahanan dia bukan dengan cara menyambuk, tapi ini kalau dicambukin ke muka pasti sakit teman-teman, karena ini keras banget kulitnya, badannya. Nah, panjang ular ini maksimalnya itu hanya sekitar 1,5 meter teman-teman. Dan ular yang saya tangkap ini kurang lebih panjangnya hanya 1 meter, dan pasti ini bisa lebih panjang lagi jika di alam. Nah Star Friends, makanan dari ular ini sendiri yaitu kadal-kadalan, tikus, kemudian katak, burung, dan hewan-hewan kecil lainnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ular ini adalah ular sahabat petani. Nah, kenapa ular ini bisa dikatakan ular sahabat petani? Karena ular ini sangat berperan penting atau mempunyai peran sebagai pembasmi hama tikus terbaik teman-teman, khususnya di area persawahan dan perkebunan. Nah teman-teman, jika petani yang paham, jika menemukan ular ini tidak akan dibunuh karena dia tahu ular ini adalah pembasmi hama tikus terbaik teman-teman. Nah teman-teman, ada beberapa jenis ular yang bisa dikatakan sahabat petani. Salah satunya yaitu ular yang saya pegang ini, ular koros. Kemudian ada ular lanang sapi, dan juga ada ular jali teman-teman. Nah, king cobra atau kobra juga sebenarnya termasuk ular yang pembasmi hama tikus, tetapi kobra dan king cobra itu dia memiliki bisa yang mematikan.
Jadi apabila ditemukan oleh petani pasti langsung dibunuh teman-teman. Dan itu tidak salah karena nyawa itu sangat berharga dan kita harus mencegah bahaya atau mencegah si ular kobra itu menyerang. Makanya salah satu cara menghindarnya adalah dengan cara dibunuh. Nah, Star Friends, habitat dari ular koros ini sendiri yaitu persawahan, perkebunan, hutan, dan tidak jarang juga bersembunyi di plafon-plafon rumah yang si rumahnya itu dekat perkebunan. Nah, kenapa ular ini bersembunyi atau berdiam diri di atap plafon rumah? Karena seperti yang saya bilang tadi, ular ini akan memburu tikus-tikus yang ada di atas rumah teman-teman. Nah teman-teman, jenis ular ini sendiri dia bertelur cukup banyak ya. Dari 8 sampai 20 butir telur. Tergantung dari ukuran dari si induk betinanya teman-teman. Nah Star Friends, ular koros ini adalah ular yang tidak berbahaya atau tidak berbisa. Nah bisa kita cek ya giginya. Biasanya ular-ular yang berbisa itu dia mempunyai gigi taring teman-teman, dan mempunyai kelenjar bisa di belakang matanya teman-teman. Nah sekarang kita cek apakah benar ular koros ini tidak memiliki bisa dan tidak memiliki taring. Sekarang kita buka mulutnya ya. Nah teman-teman bisa lihat dia tidak memiliki taring ya. Nah biasanya kalau ular berbisa itu dia memiliki taring di sini nih, di atas, di gigi, ada yang di depan dan ada yang di belakang. Tetapi dia aman ya, nggak ada taringnya. Jadi dia fix tidak berbisa. Oke cukup, sepertinya dia mulai merasa nggak nyaman teman-teman. Nah oke. Meskipun ular ini tidak berbisa, tetapi kita harus tetap waspada. Karena meskipun dia tidak berbahaya, tetapi tetap saja efek gigitannya akan menimbulkan rasa perih karena dari giginya itu teman-teman. Jadi meskipun dia tidak mempunyai gigi taring, tetapi dia masih mempunyai gigi-gigi kecil yang akan merobek meskipun tidak parah. Akan merobek dan mengakibatkan biasanya berdarah teman-teman, tapi ya itu tadi dia tidak berbahaya sampai menyebabkan kematian. Nah teman-teman, Star Friends, apabila kalian menemukan ular ini di rumah, alangkah baiknya apabila kalian sudah yakin bahwa ini adalah ular koros, nah kalian bisa cukup mengusirnya saja dengan sapu atau dengan kayu atau dengan alat-alat yang sekiranya bisa menjangkau ular ini dan bisa menjaga jarak antara ular dan kita. Nah sekarang saya akan memberikan ciri fisik dari ular ini ya. Jadi nanti teman-teman jika menemukan ular ini sudah tahu bahwa itu ular koros dan tidak memiliki bisa, otomatis tidak berbahaya. Nah kita bisa melihat dari warnanya teman-teman. Jadi warna ular koros ini memang berbeda-beda ya. Ada yang berwarna perak kecoklatan, ada yang berwarna coklat seperti ini, dan ada juga yang warnanya itu agak kehitaman teman-teman. Nah untuk anakan atau babyan dari ular ini biasanya warnanya cenderung coklat terang dan ada garis-garis warna abu gitu teman-teman. Nah untuk di bawahnya teman-teman bisa lihat ini warnanya kuning cerah ya teman-teman. Nah ini salah satu ciri yang mencolok dari ular koros ini sendiri. Jadi warnanya kuning cerah teman-teman. Dari leher, dari bawah kepala sampai ke ujung ekornya kuning teman-teman. Nah ini dia melilit. Sepertinya mulai merasa tidak nyaman. Ini masih fresh banget ya. Kenapa saya dia mangap. Kenapa saya memegangnya dengan pegangan yang safety seperti ini? Meskipun dia tidak berbahaya, tapi dia masih fresh banget, masih agresif banget karena emang baru rescue ya tadi. Jadi dia masih galak. Tuh, dia masih mangap-mangap.
Tuh. Nah, cara memegangnya juga teman-teman harus perhatikan ya. Jadi si tangan jari telunjuk dan jari jempol itu harus sejajar. Dan jangan juga terlalu depan teman-teman, jangan terlalu depan dekat mulutnya karena khawatir dia akan menjangkau jari teman-teman. Jadi tidak terlalu belakang juga. Kalau dipegang terlalu belakang, si kepalanya akan ngebalik dan ngegigit jari dari jari teman-teman. Jadi megangnya harus pas tepat di belakang kepalanya seperti ini teman-teman. Ini adalah posisi yang paling aman untuk memegang ular. Dia melilit teman-teman, cukup kuat juga. Lihat, tuh, cukup kuat lilitannya. Jadi bukan hanya jenis piton yang bisa melilit, ternyata dia juga melilit meskipun lilitannya tidak sekeras piton teman-teman. Lihat, dia masih sangat agresif sekali. Nah, ular ini biasa aktif di siang hari. Beda dengan jenis ular-ular lainnya yang justru aktifnya di malam hari. Teman-teman bisa lihat ciri dari ular yang aktif di siang hari, yaitu pupil matanya bulat teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat atau misalkan kameranya jelas, jadi si pupil matanya itu bulat teman-teman. Nah, apabila ular yang aktifnya pada malam hari atau nokturnal cenderung dia seperti agak garis gitu, pupilnya itu menggaris atau seperti bentuk oval teman-teman. Sedangkan ular ini pupilnya bulat ya, jadi ini dia termasuk hewan yang aktif pada siang hari. Nah, ular ini juga adalah ular tanah atau bukan ular tanah ya. Jadi aktivitasnya dia itu di bawah tanah untuk mencari makan. Meskipun kadang-kadang dia juga ditemukan di atas pohon. Nah, untuk malam hari dia akan mencari tempat yang tinggi yaitu di atas pohon, dan dia mencari tempat yang paling nyaman untuk dia beristirahat. Dan pagi sampai siangnya dia akan kembali beraktivitas mencari makan, kawin, dan lain sebagainya. Nah, oke Star Friends, segitu dulu aja review ular poros kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran juga, khususnya buat teman-teman yang belum terlalu paham terhadap ular. Dan pesan saya, jika teman-teman menemukan ular, khususnya di dalam rumah ya, ular yang masuk ke rumah, apabila teman-teman memang tidak tahu jenis ular itu berbisa atau tidak, nah cara amannya yaitu dengan cara langsung mengusir atau langsung membunuhnya saja teman-teman. Tetapi apabila teman-teman menemukannya di habitat aslinya, yaitu di sawah, perkebunan, atau di hutan, nah, alangkah baiknya teman-teman hanya cukup menghindar saja, tidak perlu sampai membunuhnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.